Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolita News edisi hari ini yang akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik dari wilayah Malang Raya. Bersama saya, Kiko Anajibah, dan berikut Agropolita News selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, mengawali Agropolita News edisi hari ini, berikutlah kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 detik. Ya pemirsa, informasi utama kami hadirkan untuk Anda. Usai menjalani serangkaian tahapan pembelajaran secara luring dan daring di bangku perkuliahan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Waskita Dharma Malang, sekitar 300 mahasiswa program studi sosial politik, baik S1 maupun S2, jalani sidang terbuka Senat Wisuda ke-38 tahun 2023 yang berlangsung di Markas TNI Bela Negara Rampal, Kota Malang. Dari jumlah mahasiswa yang diwisuda, mereka berasal dari berbagai kota dan provinsi yang mempercayakan Stisospol Waskita Dharma dalam meraih jenjang sarjana maupun magister di bidang ilmu sosial dan politik. Dalam rangkaian wisuda sarjana yang ke-30 2023, usai menjalani serangkaian tahapan pembelajaran secara luring dan daring di bangku perkuliahan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Waskita Dharma Malang, sekitar 300 mahasiswa program studi sosial politik baik S1 maupun S2 jalani sidang terbuka Senat Wisuda ke-38 tahun 2023 yang berlangsung di Markas TNI Bela Negara Rampal, Kota Malang. Dari jumlah mahasiswa yang diwisuda, mereka berasal dari berbagai kota dan provinsi yang mempercayakan STI Sospol Waskita Dharma dalam meraih jenjang sarjana maupun magister di bidang ilmu sosial dan politik. Dr. Sigit Wahyudi selaku Ketua Senat menjelaskan, Yayasan Pendidikan Waskita Dharma memiliki jargon Value of Knowledge, Skill, and Attitude. STI Sospol mengajak para alumni untuk menularkan pengetahuan, keahlian dengan tetap menjaga sikap yang arif dan bijak, sekaligus menjaga alma mater STI Sospol Waskita Dharma Malang. Dalam dunia kerja, Sigit menegaskan Waskita Dharma sudah banyak mencetak pekerja, baik di sektor formal maupun non-formal, dan tidak sedikit mengabdi di pemerintahan. Kepada para wisudawan dan wisudawati, baik jenjang S1 maupun S2, berharap ilmu yang sudah diserap selama belajar di Waskita Dharma bisa bermanfaat khususnya dalam dunia kerja maupun dunia usaha.
harus ditinggalkan oleh saudara semua. Harus disebar ke daerah semua untuk mengabarkan bahwa di Waskita ini menjadi lebih bagus, semakin banyak kiprahnya. Dan bahwa ilmu sesuai dengan jargon kita, yaitu value of knowledge, skill and attitude. Bahwa itu pengetahuan dari kita, bahwa itu skillnya, keterampilan, dan bahwa itu attitude-nya, mentalnya dibangun agar supaya kita bisa diterima selamanya di masyarakat. 14 provinsi Papua, saya lihat tadi ada namanya PG. Dari Kota Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Sementara itu pemirsa, salah satu universitas bersejarah di Kota Malang, Universitas Gadjayana, eksis di kancah internasional. Terbukti dengan berbagai kerjasamanya dengan universitas di luar negeri yang konsisten dilakukan hingga saat ini. Untuk memajukan kualitas pendidikan, Uniga Malang menjalin kerjasama dengan universitas di Malaysia dan di Wuhan, Cina. Merujuk pada Tridharma Perguruan Tinggi, Universitas Gadjayana Malang konsisten dalam menjalin hubungan dengan universitas di luar negeri, diantaranya adalah negara Malaysia dan Cina. Untuk memajukan kualitas pendidikan di kampusnya, Rektor Universitas Gadjayana Malang, Profesor Dr. Ernani Hadiati SEMS, menyampaikan terkait dukungannya kepada mahasiswa untuk memanfaatkan kesempatan pertukaran pelajar. Tentunya dengan jurusan yang linear dengan mata kuliah yang tengah ditempuh saat ini. Profesor Erna juga menuturkan bahwa program kerjasama ini adalah dalam rangka mencapai target predikat unggul yang ditentukan oleh lembaga akreditasi mandiri. Nah, tentunya di dalam target yang akan datang, akreditasi perguruan tinggi yang rencana akan ditentukan adalah pada target unggul, sehingga di dalam target akreditasi unggul ini perlu banyaknya program pengembangan, termasuk di dalamnya adalah kerjasama dengan internasional. Selama ini kerjasama dengan internasional yang sudah dilakukan adalah dengan Timor Leste dan merupakan program pengembangan kerjasama yang lebih berkembang lagi, yaitu dengan universitas yang ada di Malaysia dan di Wuhan. Khususnya untuk pengajaran yang jelas kita nanti juga akan pertukaran mahasiswa dari beberapa universitas yang ada di luar negeri. Sementara itu, untuk mendukung kreativitas dan skill mahasiswanya, juga terdapat kerjasama dengan institusi terkait di lingkup nasional. Tak hanya dalam bentuk kerjasama, upaya menunjang kemampuan siswa juga melalui praktek kerja magang yang merupakan salah satu ruang untuk mengimplementasikan teori selama perkuliahan. Dari Kota Malang, Keiko Anajibah, ATV melaporkan. Ya pemirsa, usai jeda kami masih akan menampilkan informasi menarik lainnya seputar wilayah Malang Raya. Nantikan informasi tersebut setelah jeda pariwara yang satu ini dan tetaplah bersama kami. Pagelaran seni tari dan di pasunatan batu menari dan dituntunan umepiare nyoto kamu pagelaran kebiar aluring Arjuna tadi tujuan utomo supaya bisa ngrembaka saindenge Nuswantara. Akhirnya ini dia nih datang juga. Wow, menggugah selera banget ya. Kalau ini aku tahu, gado-gado. Bedanya, ini tuh lontong gak kayak biasanya. Ini talas. Kalau ini namanya kaledo. Ini emang pas sih kalau dimakan sama singkong.
Enak banget. Dari sagu ya? Iya, ini tuh sagu. Cocok kan kalau dimakan sama ikan kuah kuning? Itu namanya papeda. Rasanya luar biasa. Nih cobain nih, bite biluhuta. Enak banget dari jagung. Pecah di mulut, mekar di hati. Kita kaya aneka pangan sumber karbohidrat seperti jagung, singkong, sagu, dan umbi-umbian lainnya. Protein hewani dan nabati, sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah. Pangan lokal kita kaya akan serat dan menyehatkan. Ingat, semakin beragam makanan yang kita konsumsi, maka semakin lengkap pula zat gizi yang masuk ke dalam tubuh kita. Mau kenyang dan sehat? Yuk kita konsumsi pangan lokal yang ada di sekitar kita. Tahukah Anda apa itu peristiwa Rengas Dengklok? Peristiwa Rengas Dengklok merupakan penculikan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebelum peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh golongan pemuda. Penculikan ini dilakukan untuk menjadikan kedua tokoh tersebut dari pengaruh pemerintahan Jepang. Pasalnya, para pemuda ingin kemerdekaan Republik Indonesia segera dilaksanakan tanpa adanya pengaruh Jepang. Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Definisi netralitas. Bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Agronews kembali hadir pemirsa, kali ini dengan berita terkait dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional tahun 2023. Ratusan lansia Kota Batu dengan penuh semangat berkumpul di halaman timur Balai Kota Among Tani Kota Batu dan lakukan senam sehat serta cek kesehatan. Hari Lanjut Usia Nasional tahun ini mengambil tema Lansia Terawat Indonesia Bermartabat. Kemudian yang terhormat dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN tahun 2023, ratusan lansia Kota Batu dengan penuh semangat berkumpul di halaman timur Balai Kota Among Tani Kota Batu dan melakukan senam sehat serta pemeriksaan kesehatan. Hari Lanjut Usia Nasional tahun ini mengambil tema Lansia Terawat Indonesia Bermartabat. Acara yang diinisiasi oleh Dinas Kesehatan bersama Dinas Sosial Kota Batu ini dikemas melalui kegiatan talk show dengan topik gerakan pengendalian penyakit tidak menular pada lansia di Kota Batu. Kepala Dinas Sosial Kota Batu, Ririk Mashuri mengatakan, kegiatan kali ini berfokus pada pelayanan kepada lansia. Selain talk show, lansia juga diajak senam bersama dan melakukan pemeriksaan kesehatan. Menurutnya, peringatan Hari Lansia menjadi salah satu bentuk penghormatan kepada lansia di Kota Batu. Dinsos berupaya untuk memberikan pengetahuan dan pelayanan kesehatan kepada lansia yang ada di Kota Batu. Untuk memperingati Hari Lanjut Lansia ini dengan tema Lansia Terawat Indonesia Bermartabat. Dari tahun-tahun ke tahun, tema-tema ini akan disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada di sekarang ini. Namun untuk subtema yang selanjutnya nanti mungkin akan ditindaklanjuti dengan kegiatan TOSO di Dinas Kesehatan yang Ibu narasumbernya sudah rawuh.
Diawali dengan senam sehat, para lansia ini juga menjalani pemeriksaan kesehatan yang diberikan antara lain pengukuran tekanan darah, gula darah, dan pemeriksaan lainnya untuk mendeteksi dini resiko penyakit tidak menular. Hal ini sangat penting dalam upaya pencegahan dan pengelolaan kesehatan lansia. Sementara itu, PJ Wali Kota Batu yang diwakili staf ahli Agus Mahmudi mengatakan kesehatan menjadi hal penting bagi lansia. Tubuh yang sehat akan mendukung aktivitas sehari-hari sehingga tetap produktif di usia lanjut. Dan sebagai bentuk apresiasi dalam kegiatan ini juga dibagikan door prize kepada para peserta. Ini merupakan momen yang sangat dinantikan oleh lansia yang hadir karena hadiah-hadiah tersebut memberikan semangat dan kebahagiaan di peringatan Hari Lanjut Usia Nasional. Dari Kota Batu, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Kita beralih sejenak ke informasi seputar pendidikan. Proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB Kota Batu untuk tingkat SMP telah masuk penerimaan lewat jalur zonasi. Salah satu yang mendapat perhatian yaitu SMP Negeri 7 Batu, yang mana baru di tahun ini menerima peserta didik baru. Proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB Kota Batu untuk tingkat SMP telah masuk penerimaan lewat jalur zonasi. Salah satu yang mendapat perhatian yaitu SMP Negeri 07 Batu yang mana baru di tahun ini menerima peserta didik baru. PLT Kepala Sekolah SMP Negeri 07 Batu Budi Prasetyo menyampaikan bahwa di hari pertama PPDB, jumlah pendaftar yang terverifikasi dan sudah melaksanakan prosesnya yaitu berjumlah 55 orang, di mana pendaftarnya berasal dari desa-desa di sekitar SMP Negeri 07 Batu. Untuk diketahui jumlah siswa yang diterima di SMP Negeri 07 Batu lewat jalur zonasi yaitu berjumlah 35 siswa. Jumlah itu pun masih bisa terus bertambah. Hal ini dikarenakan banyak siswa yang melakukan pendaftaran di SMP-SMP negeri lain, di mana SMP Negeri 07 Batu menjadi pilihan kedua. Untuk tahun ini sendiri proses PPDB lebih dipermudah, apalagi PPDB juga berlangsung semi-online, di mana dilakukan online tetapi juga dilakukan offline. Selain orang tua siswa tidak lagi harus mengakses pendaftaran dari rumah, tetapi diharapkan orang tua calon peserta didik bisa datang langsung melakukan pendaftaran. Yang mana tahap satu yaitu melalui proses verifikasi dokumen yang dilanjutkan ke proses pendaftaran. Dalam proses pendaftaran akan dibantu oleh pihak sekolah untuk menentukan titik lokasi tempat tinggal siswa. Ya, terima kasih. Ini hari pertama ya pelaksanaan PPDB jalur zonasi di semua sekolah negeri se-Kota Batu, SMP negeri, dan juga di SMP 7 ini. Dari pertama dan perkembangannya saat ini jumlah pendaftar yang sudah terverifikasi dan sudah dilakukan proses pendaftaran itu ada 55 pendaftar dari desa-desa yang masuk zonasi SMP 7. Dan jumlah yang akan diterima nanti 35 ya, 35 siswa. Dan hari pertama yang sudah daftar 55. Itu pun juga masih dimungkinkan pasti bertambah karena ada yang sebagian yang daftarnya di SMP lain. Jadi bisa saja yang daftar di SMP 3 tapi pilihan 2-nya SMP 7, di SMP 6 pilihan 2-nya SMP 7 juga bisa. Hanya sampai saat ini belum bisa kita data kompilasi. Tetapi yang memastikan lokasi tersebut dilakukan oleh orang tua siswa sendiri, di mana dikuatkan dengan membuat pernyataan bahwa dokumen dan data yang diberikan untuk melakukan pendaftaran sudah benar. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda, karena Agropolita News akan segera kembali dengan berita menarik lainnya setelah jeda pariwara yang satu ini. Gelaran seni tadi pasunatan batu menari tadi tuntunan umat piare nyoto kamu
Tahukah Anda arti kerja bakti? Kerja bakti adalah salah satu wujud kehidupan bertetangga. Ini dilakukan oleh lingkungan tetangga tertentu, misalnya RT atau RW. Banyak kemuliaan diperoleh dari kehidupan bertetangga, termasuk melalui kerja bakti ini. Tahukah Anda apa itu toleransi? Toleransi atau toleran. Secara bahasa, kata ini berasal dari bahasa Latin tolerare, yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu yang dianggap menyimpang atau salah dengan batasan tertentu. Pengertian toleransi secara luas adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari hukum yang berlaku di suatu negara, di mana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain selama masih dalam batasan tertentu. Selendang Sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Selendang Sari, dijamin Selendang Sari, dansa semasa. Definisi netralitas. Bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Ya pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Agronews. Dalam rangka memperingati Selamatan Desa Beji, warga Kampung Wayang yaitu warga RT 3 RW 4 Desa Beji menggelar tradisi kenduri tolak bala, di mana tradisi tersebut merupakan tradisi tahunan yang dilakukan masyarakat Desa Beji. Sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan kepada leluhur Desa Beji, serta untuk melestarikan budaya maupun adat istiadat yang diwariskan secara turun-menurun. Warga Kampung Wayang yaitu warga RT 3 RW 4 Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, memperingati Selamatan Desa dengan menggelar tradisi kenduri tolak balak atau kenduri menolak bahaya, di mana tradisi kenduri atau hajatan ini merupakan tradisi tahunan yang dilakukan masyarakat Desa Beji untuk menghargai uri-uri budaya Jawa yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini juga sudah menjadi kearifan lokal yang ada sejak lama dan sampai saat ini masih dilaksanakan setiap tahunnya. Berlangsung di sepanjang jalan depan Musola Nurul Hidayah RT 4 Desa Beji, seluruh masyarakat berkumpul bersama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon keselamatan serta dijauhkan dari bala bencana maupun mara bahaya. Selain itu juga masyarakat dianjurkan membawa makanan sesuai arah mata angin, yang berarti masyarakat yang rumahnya menghadap ke barat membawa makanan berupa polo pendem. Masyarakat yang rumahnya menghadap ke timur membawa makanan berupa tumpeng. Kemudian masyarakat yang rumahnya menghadap selatan membawa makanan berupa kue kucur. Sedangkan masyarakat yang rumahnya menghadap ke utara membawa makanan berupa serabi. Semua makanan diletakkan ke dalam wadah atau anca, serta dianjurkan untuk memakai daun pisang sehingga mengurangi pemakaian plastik.
Tentunya dari makanan-makanan tersebut memiliki makna serta filosofinya sendiri-sendiri. Budaya nenek moyang kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada warga masyarakat. Adapun agenda acaranya itu memang banyak, diantaranya agendanya adalah hajatan bersama. Nah, hajatan bersama ini terkandung maksud adalah untuk merukunkan, menyatukan warga masyarakat antara satu dengan yang lain, biar rukun, guyup, rukun di dalam bermasyarakat. Di samping itu, masyarakat juga dianjurkan membawa hidangan tumpeng untuk dimakan bersama-sama. Dan diharapkan dengan adanya tradisi ini, masyarakat Desa Beji semakin kompak dan tetap melestarikan budaya maupun adat istiadat yang diwariskan secara turun-menurun. Dari Kota Batu, Violan Iwanda, ATV melaporkan. Sementara itu pemirsa, dukung perkembangan e-sport di Kabupaten Malang, relawan Besti Ganjar gelar kompetisi nasional e-sport se-Kabupaten Malang. Turut hadir Bupati Malang dan ikut mabar bersama para peserta. Tokoh beliau, saya, Mas Budin dan Mas Ilham Ika sama-sama dukung perkembangan e-sport di Kabupaten Malang. Relawan Besti Ganjar gelar kompetisi nasional e-sport se-Kabupaten Malang. Turut hadir Bupati Malang dan ikut mabar bersama para peserta. Sebanyak 60 tim 5 versus 5 kompetisi Mobile Legends se-Kabupaten Malang digelar di Esto Cafe, Bulu Lawang, Kabupaten Malang. Mereka berkompetisi untuk memenangi hadiah utama Piala Besti Ganjar se-Kabupaten Malang. Dalam acara ini turut dihadiri oleh sejumlah petinggi Kabupaten Malang, diantaranya Bupati Malang, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Ketua e-sport Indonesia Kabupaten Malang, dan sejumlah atlet terbaik se-Kabupaten Malang. Sebagai pembuka acara, Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Malang ikut mabar bersama. Pertandingan seru keduanya dalam adu jusu dan teknik bermain tidak dapat terelakkan. Hal ini mendapat sambutan baik dari SI Kabupaten Malang. Dengan ini akan mendorong iklim industri e-sport di Kabupaten Malang agar semakin bertumbuh. Di Kabupaten Malang, iklim olahraga e-sport ini sangat tinggi, Mas. Kami sudah berhasil banyak mencetak atlet. Di Jawa Timur, atlet kita ini rata-rata masuk 3 besar nominasi dalam setiap kompetisi e-sport. Hari ini ada acara dari Besti Ganjar dan menghadirkan banyak sekali atlet e-sport. Saya berharap output dari lomba ini bisa menjadi atlet masa depan Kabupaten Malang dan mengharumkan Kabupaten Malang, dan terutama melanjutkan prestasi salah satu atlet kita yang saat ini tercatat sebagai atlet nasional di bidang PES, yaitu Adam Ade. Nanti kami berharap dari lomba yang akan digelar Besti Ganjar ini yang sangat saya apresiasi ini akan lahir atlet-atlet masa depan e-sport Kabupaten Malang. Tercatat ada 60 tim Mobile Legends 5 versus 5 yang siap berkompetisi dalam turnamen nasional e-sport Besti Ganjar dalam memperebutkan Piala Besti Ganjar. Seluruh tim akan saling berkompetisi untuk membawa hadiah utama 5 juta rupiah. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Dion Arista, Newsport ATV melaporkan. Ya pemirsa, usai jeda kami masih akan menampilkan informasi menarik lainnya seputar wilayah Malang Raya. Nantikan informasi tersebut setelah jeda pariwara yang satu ini dan jangan kemana-mana. Pagelaran seni tari pasunatan batu menari
juga. Wow, menggugah selera banget ya. Kalau ini aku tahu, gado-gado. Bedanya, ini tuh lontong nggak kayak biasanya. Ini talas. Kalau ini namanya kaledo. Ini emang pas sih kalau dimakan sama singkong. Enak banget. Dari sagu ya? Iya, ini tuh sagu. Cocok kan kalau dimakan sama ikan kuah kuning? Itu namanya papeda. Rasanya luar biasa. Nih cobain nih, bite biluhuta. Enak banget dari jagung. Pecah di mulut, mekar di hati. Kita kaya aneka pangan sumber karbohidrat seperti jagung, singkong, sagu, dan umbi-umbian lainnya. Protein hewani dan nabati, sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah. Pangan lokal kita kaya akan serat dan menyehatkan. Ingat, semakin beragam makanan yang kita konsumsi, maka semakin lengkap pula zat gizi yang masuk ke dalam tubuh kita. Mau kenyang dan sehat? Yuk kita konsumsi pangan lokal yang ada di sekitar kita. Tahukah Anda arti kata rasan-rasan? Rasan-rasan dalam bahasa Indonesia bergunjing. Bergunjing adalah berbicara tentang kejelekan atau kekurangan seseorang dan sebagainya. Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Agronews. Wayang kulit merupakan seni bercerita khas Indonesia yang dipertunjukkan melalui permainan bayangan. Pementasan ini diiringi oleh musik gamelan yang dimainkan oleh 20 hingga 40 musisi. Walaupun ceritanya mengangkat mitologi kuno dan folklore, seringkali dimodifikasi untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Ini dia informasinya kami hadirkan spesial untuk Anda. Pemirsa News Fakta dan Unik, wayang kulit merupakan seni bercerita khas Indonesia yang dipertunjukkan melalui permainan bayangan. Pementasan ini diiringi oleh musik gamelan yang dimainkan oleh 20 hingga 40 musisi. Walaupun ceritanya mengangkat mitologi kuno dan folklore, seringkali dimodifikasi untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Dan pemirsa, inilah 5 fakta unik wayang versi News Fakta dan Unik. Sejarah wayang kulit. Dilansir dari kanal resmi Ki Purbo Asmoro, pelestari wayang legendaris menyampaikan bahwa sejarah wayang kulit akan berbeda sedikit tergantung sumber yang digunakan. Buku-buku barat mengatakan bahwa keberadaan wayang kulit terdokumentasi pertama kali pada abad ke-11, sedangkan buku Jawa lebih detail mengungkapkan lini masanya. Menurut buku yang ditulis oleh pengarang Jawa, wayang kulit muncul pertama kali pada zaman Kerajaan Kediri. Menariknya, prototipe pertamanya dibuat dari kertas, lalu menggunakan kulit binatang pada zaman Kerajaan Demak. Proses pembuatan yang unik. Prosedur pembuatan wayang kulit memang cukup rumit dan dibutuhkan keahlian khusus. Pembuatan wayang kulit dimulai dengan memilih bahan dari kulit kerbau berkualitas, menggambar pola, memotong, menata, dan diakhiri mengecatnya. Pengrajin wayang kulit ditekankan untuk memiliki kejelian yang baik agar proses penatahan berjalan dengan bagus. Apalagi saat proses penatahan membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan waktu lebih dari seminggu lamanya. Diakui dunia internasional. Keautentikan mahakarya wayang kulit sebagai warisan budaya asli Indonesia sudah diakui dunia.
Dalam upaya menjaga dan melestarikan keunikan wayang kulit, UNESCO menobatkan kesenian tradisi ini sebagai Masterpiece of Intangible Heritage of Humanity sejak 7 November 2003. Bersama dengan pemerintah juga menetapkan setiap tanggal 7 November sebagai Hari Wayang setiap tahunnya. Tujuan utama pemerintah menetapkan Hari Wayang adalah agar kesenian asli Indonesia ini tetap dikenal oleh generasi milenial sekarang di tengah gempuran budaya asing yang masuk. Seni wayang kulit ini juga pernah diselenggarakan di Amerika Serikat. Lebih tepatnya pagelaran wayang kulit ini dilaksanakan di New York pada tahun 2012. Bahkan karakter Presiden Barack Obama tampil sebagai cameo spesial di pertunjukan wayang yang disutradarai langsung oleh Ki Purbo Asmoro. Memiliki tokoh-tokoh yang baik. Kisah dalam pertunjukan wayang kulit lazimnya memiliki beragam tokoh dengan kekuatan ajaib layaknya superhero di film-film. Contohnya tokoh pewayangan yang tidak bisa mati atau immortal, dapat terbang dan lain-lain. Tokoh-tokoh tersebut biasanya juga punya senjata-senjata sakti dan mandraguna yang membuat si tokoh semakin bertambah kuat. Hingga ada juga tokoh berbentuk makhluk setengah hewan, dewa-dewi dan raksasa. Totalitas dalang dalam pertunjukan. Totalitas dalang memerankan bermacam perang dan watak dari setiap tokoh pewayangan tidak diragukan lagi. Jangan heran bila terkesima dengan suara dalang yang berubah-ubah seperti orang perempuan atau berubah menjadi besar dan menggelegar saat memainkan tokoh raksasa. Penonton pagelaran wayang juga seringkali dibuat tercengang melihat atraksi dalang saat memainkan wayangnya. Tak jarang dalang juga melempar wayang ke atas, menangkapnya kembali dengan terampil dan cekatan. Dan pemirsa, itulah tadi 5 fakta unik wayang versi News Fakta dan Unik. Dan pemirsa, berikut kami tampilkan perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya 21 Juni 2023 dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Informasi tersebut akan sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Sekiko Najibah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.